Oke, melanjutkan materi sebelumnya, kita akan lanjut ke mata kuliah cloud computing minggu ke-12, yaitu adalah arsitektur cloud computing. Lanjut, arsitektur cloud computing merupakan kerangka kerja untuk mendefinisikan bagaimana berbagai komponen teknologi berinteraksi untuk menyediakan layanan cloud. Coba. Untuk arsitektur cloud computing terdiri dari dua komponen, yaitu adalah front end, bagian dari arsitektur cloud computing yang menghubungkan langsung kepada klien. Yang kedua ada back end, yaitu komponen utama cloud computing yang mencakup server, database, dan layanan lainnya. Untuk mode deployment-nya ada berbagai macam. Yang pertama adalah private cloud, yaitu mode deployment cloud yang secara eksklusif digunakan di satu organisasi atau satu project saja. Selanjutnya ada public cloud, yang mana model deployment ini dioperasikan oleh penyedia pihak ketiga melalui internet dan bisa diakses oleh banyak pengguna. Selanjutnya ada hybrid cloud, yang mana hasil gabungan dari private dan public cloud. Ini lebih fleksibel karena bisa memindahkan data sensitif dari private ke public dan juga dari public ke private dan sebagainya. Terus selanjutnya ada community cloud, infrastruktur cloud yang dibagikan ke berbagai macam organisasi dengan kepentingan bersama. Biaya operasional dibagi dan biasanya itu digunakan pada sektor pemerintahan atau layanan kesehatan. Selanjutnya ada service model IaaS atau infrastruktur as a service, model layanan yang memberikan akses secara langsung ke berbagai infrastruktur virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Contohnya untuk IaaS ini, contoh yang menerapkan IaaS adalah Amazon Web Service, EC2, dan juga Google Compute Engine atau GCE. Selanjutnya IaaS memiliki berbagai macam poin penting. Yang pertama, IaaS memiliki kontrol infrastruktur yang mana pengguna memiliki kendali penuh atas sistem operasi, aplikasi, dan data. Lalu biayanya juga pengguna hanya membayar sumber daya yang dikonsumsi sehingga pengguna dapat mengatur jumlah biaya yang ingin dikeluarkan. Selanjutnya ada service PaaS atau platform as a service, yaitu model layanan yang menawarkan platform yang siap pakai, yaitu mencakup hardware, sistem operasi, middleware, dan alat pengembangan. Jadi tujuannya ini untuk menyederhanakan dan mempercepat pengembangan aplikasi dengan mengabstraksi pengelolaan infrastruktur. Contohnya itu contoh IaaS ada Heroku dan Azure. Fokus pada pengembangan, manfaatnya itu ada fokus pada pengembangan aplikasi. Jadi memungkinkan pengembangan berkonsentrasi pada penulisan kode dan pengembangan fitur karena infrastruktur dikelola oleh si penyedia. Terus dukungan untuk deployment otomatis. Jadi layanan biasanya menyediakan alat integrasi. Untuk CI/CD-nya memungkinkan untuk otomasi proses pembangunan, pengujian, dan perilisan aplikasi. Nah, selanjutnya ada service model atau service model SaaS, software as a service, model pengiriman perangkat lunak berbasis cloud di mana pengguna dengan aplikasi yang di-hosting dan dikelola sepenuhnya oleh penyedia. Karakteristiknya meliputi akses berbasis internet, model berlangganan, dan pengelolaan penuh oleh penyedia. Contohnya itu ada Google Workspace dan Microsoft 365. Manfaatnya ini nggak perlu instalasi ya, karena aplikasi ini diakses melalui browser web atau aplikasi seluler. Yang kedua ada akses via internet dan update otomatis, dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Pembaruan fitur dan keamanan dilakukan otomatis oleh si penyedia. Oke, selanjutnya ada on-premise service, yaitu merupakan struktur TI yang dimiliki, dioperasikan, dan berlokasi di fasilitas organisasi atau perusahaan sendiri. Jadi organisasi atau perusahaan memiliki kendali mutlak atas data, konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan keamanan. Nah, on-premise sendiri ini cocok untuk data sensitif, yaitu ideal untuk organisasi dan data yang sensitif atau regulasi ketat, misalnya jadi kayak layanan kesehatan, keuangan, dan pemerintahan, karena perusahaan atau organisasi ini memiliki kontrol penuh atas lokasi dan keamanan data. Skalabilitas terbatas, jadi skalabilitasnya terbatas, meningkatkan kapasitas memerlukan upgrade device secara manual. Selanjutnya ada containerization atau metode deployment perangkat lunak yang mengemas aplikasi beserta dependensinya ke dalam unit portable yang disebut container.
kontainer sendiri berfungsi untuk mengemas kode aplikasi library dan dependensi lainnya menjadi satu unit ringan yang dapat dieksekusi secara konsisten. Nah, untuk teknologinya sendiri ada Docker, yaitu merupakan sebuah platform untuk membuat, mengemas, mendistribusikan dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Lainnya ada Kubernetes atau platform orkestrasi open source untuk mengotomasikan deployment, penskalaan dan pengelolaan aplikasi terkontainerisasi dalam skala besar. Nah, jadi ada perbandingannya juga dengan virtual machine, yaitu containerization sendiri itu memvirtualisasikan sistem operasi berbagai kernel sistem operasi host, lebih ringan, startup cepat dan lebih efisien dari segi sumber daya. Sedangkan virtual machine dia memiliki OS sendiri, lebih besar ukurannya dan waktu startup lebih lama. Manfaatnya sendiri portabilitas, yaitu kontainer berjalan konsisten di berbagai lingkungan. Lainnya ada efisiensi penggunaan sumber daya CPU atau memorinya yang lebih hemat karena berbagai kernel OS. Lainnya ada skalabilitas lagi, yaitu mudah menambah atau mengurangi jumlah kontainer secara dinamis sesuai beban kerja, terutama dengan Kubernetes-nya. Selanjutnya ada microservice. Jadi setiap layanan mikro dapat dikemas dan dideploy sebagai kontainer independennya, mendukung modularitas dan pengelolaan terpisah. Lainnya ada CI atau CD, yaitu menyediakan lingkungan yang konsisten dan ringan untuk otomatisasi pembangunan, pengujian dan perilisan perangkat lunak. Oke, mungkin sekian dari kami untuk presentasi minggu ke-12. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.